Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi ada perlu. Maka Zoom-nya pakai HP. Apa yang kita yang penting ikut ya. Oke. Bantu dicek teman-teman yang lain yang belum masuk, Bu Dewi. Oke. Yang hijau pun Baik, Bapak Ibu, kita mulai kegiatan kita ya pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sungai Siak bergelar sungai terdalam, terletak di tengah kota Madani. Izinkan saya ucapkan salam bagi seluruh sahabat layar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam dan salam bahagia. Sungai Siak, sungai terdalam, airnya merah, tepiannya berawah. Selamat datang di webinar tips lolos aksi nyata PMM. Semoga informasinya bermanfaat bagi sahabat semua. Selamat malam saya ucapkan kepada sahabat layar negeri yang telah hadir di ruang Zoom pada malam hari ini. Senang sekali saya Armalina dapat mengawal sahabat layar negeri semua. Masih suaranya Bu Din. Maaf. Saya ulang lagi ya. Selamat malam saya ucapkan kepada sahabat layar negeri yang telah hadir di ruang Zoom pada malam hari ini. Senang sekali saya Armalina dapat mengawal Bapak Ibu semua sampai 1,5 jam ke depan dalam webinar Lolos Aksi Nyata PMM. Apa sih tipsnya? Semoga malam hari ini sahabat layar negeri semua diberikan kebahagiaan lahir batin dalam setiap aktivitasnya. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 146 Pekanbaru, Ibu Siti Arofah SPD. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Ibu. Ya, ada juga Ibu Ketua. Oke. Juga ada ke Ibu Ketua Komunitas Layar Negeri SDN 146 Pekanbaru, Ibu Rosmaina. Selamat malam Ibu. Selamat malam Bu Armalina. Oke. Ibu Siti Arofah dan Ibu Rosmainar merupakan keynote speaker kita malam hari ini. Serta yang sama-sama kita banggakan, Bapak Muhammad Rofi Yunus Eskom selaku narasumber keren kita pada malam hari ini. Selamat malam Pak Rofi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak Rofi ya? Alhamdulillah. Selanjutnya tidak bosan-bosannya saya menyapa kembali sahabat layar negeri yang luar biasa yang telah hadir di webinar pada malam hari ini. Semoga sahabat layar negeri tetap semangat dan saya yakin Bapak Ibu semua ini memang luar biasa sekali semangatnya dalam mencari dan mendapatkan informasi spesial berkenaan dengan bagaimana sih tips lolos aksi nyata di PMM. Hai sahabat layar negeri, webinar ini ditaja oleh Komunitas Praktisi Layar Negeri SDN 146 Pekanbaru. Webinar ini diharapkan dapat berguna dalam memberikan tips dan solusi bagi guru untuk menyelesaikan aksi nyata yang ada di PMM. Nah, saya mohon maaf bagi Bapak Ibu yang belum memute-kan
audionya, silahkan di-mute-kan dulu. Terima kasih. Pantun lagi yang mau saya sampaikan. Bundaran keris tempat jajanan, jajanannya murah dan mudah didapati. Mari kita siapkan hati dan pikiran, karena acara akan kita mulai. Bapak dan Ibu sahabat layar negeri yang saya banggakan, adapun susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama adalah kata sambutan dari Ketua Komunitas Layar Negeri, Ibu Rosmainar, SPDI. Kemudian yang kedua ada kata sambutan dan pembukaan sekaligus pembukaan oleh Kepala Sekolah SDN 146 Pekanbaru, Ibu Siti Arofah. Lalu yang ketiga, penyampaian materi webinar oleh narasumber hebat kita, Bapak M. Rofi Yunus. Dan yang terakhir adalah sesi tanya jawab. Dan di sesi tanya jawab ini Bapak Ibu nanti boleh meng-chat di dalam kolom chat tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin Bapak Ibu sampaikan. Dan juga boleh menggunakan raise hand. Terima kasih atas antusiasme sahabat layar negeri semua dalam webinar malam ini. Semoga para sahabat semua tetap hadir secara mindfulness selama webinar ini berlangsung hingga akhir acara. Saya ingin mengingatkan kembali kepada sahabat layar negeri agar dapat aktif dalam webinar ini, dan sahabat dapat menuliskan kembali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dapat berguna bagi Bapak Ibu semua berkenaan dengan topik kita pada malam hari ini. Saya juga mengingatkan kepada sahabat layar negeri agar dapat mute tombol audio selama webinar ini berlangsung. Selanjutnya kami akan mengirimkan link absensi pada kolom chat. Silakan Bapak Ibu nanti mengisi absen kegiatan kita pada malam hari ini di akhir acara. Bapak Ibu sahabat layar negeri, mari kita masuk pada acara pertama, yaitu sepatah dua kata dari keynote speaker kita, Ibu Rosmainar, selaku Ketua Komunitas Layar Negeri SDN 146 Pekanbaru. Kepada Ibu Rosmainar kami persilahkan. Terima kasih Ibu Armalina. Suara saya bisa didengar ya? Sangat jelas Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiatina a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala Sekolah SDN 146 Pekanbaru. Selamat malam Ibu Siti. Malam Bu. Malam. Dan yang sama-sama kita hormati narasumber kita malam ini Bapak M. Rofi Yunus yang akan memberikan materi mengenai membuat aksi nyata, bagaimana tips lulusnya di PMM ya Bu Armalina ya. Benar sekali Bu Ros, benar sekali. Alhamdulillah, yang berbahagia Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada malam ini di webinar kita, dan Bapak Ibu guru hebat lainnya yang datang tidak hanya dari Kota Pekanbaru, bahkan dari luar Kota Pekanbaru, bahkan ada kami dapati dari luar provinsi. Sangat berbahagia kita bisa berbagi dengan Bapak Ibu guru hebat pada malam ini. Saya yakin Bapak Ibu guru yang hadir pada malam ini adalah guru-guru yang hebat, yang selalu ingin mengembangkan dirinya, menuntut ilmu walaupun itu tidak besar tapi kecil, sangat bermanfaat untuk kita. Jadi pada malam hari ini mari kita ikuti nanti tips untuk lolos aksi nyata di PMM. Perlu kami beritahukan terlebih dahulu, ini adalah yang ketiga kalinya komunitas praktisi layar negeri mengadakan webinar. Sementara kalau secara offline itu komunitas layar negeri SD 146 Pekanbaru selalu melaksanakan programnya lebih kurang 2 kali dalam tiap bulannya.
Mudah-mudahan kita tidak hanya bertemu di online saja, bisa juga bertemu secara offline dalam berbagi dan menuntut ilmu. Semangat ya Bapak Ibu. Demikian saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Bulan purnama indah bersinar, sinarnya indah tak terkatakan. Terima kasih kepada Ibu Rosmainar, kata sambutan telah diperdengarkan. Selanjutnya, mari kita dengarkan juga kata sambutan sekaligus pembukaan kegiatan acara kita pada malam hari ini oleh Ibu Kepala Sekolah SDN 146 Pekanbaru. Kepada Ibu Siti Arofah, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Armalina. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semua tulisan harus dirangkum sebelum dikirim ke kota Belgia. Saya ucapkan Assalamualaikum untuk Bapak dan Ibu yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Pertama, marilah kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di webinar ini meskipun online ya Bapak dan Ibu. Sholawat beriring salam kita tujukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat Bapak Rofi Yunus Eskom sebagai narasumber beserta Ibu moderator dan Ibu Ketua Komunitas Layar Negeri SDN 146 Pekanbaru beserta Ibu suaranya di-mute, Bu. Diulang lagi. Salah ya. Udah di ini. Yang pertama yaitu kurikulum Merdeka merupakan keniscayaan yang tidak bisa dihindari. Ya, keberadaannya. Setiap guru diminta untuk dapat membangun mental resiliensinya agar dapat mengembangkan 4 kompetensi guru. Apa kompetensi guru itu? Yang pertama adalah kompetensi kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesionalisme. PMM adalah platform yang memberikan kunci kurikulum Merdeka kepada guru. Setidaknya saat ini ada 15 kunci ya Bapak Ibu untuk dapat menjadi pendidik yang diharapkan oleh Ki Hajar Dewantara. Apa 15 kunci itu? Tentu harus dipelajari dengan baik agar hal luar biasa yang ada di balik platform itu dapat dirasakan. Usaha guru dalam membuka 15 kunci tersebut merupakan perumpamaan ketika kita harus menyelesaikan 15 aksi nyata di PMM, yaitu platform Merdeka Mengajar. Banyak kendala-kendala yang muncul, tentu harus dicarikan solusinya untuk dicari akar masalahnya, mengapa aksi nyata yang dibuat selama ini belum juga dapat tervalidasi oleh PMM. Oleh karena itu, ya bersama narasumber yang merupakan tim validator PMM, ya melalui webinar ini SDN 146 Pekanbaru yang berada di Jalan Sekolah, kilometer 16, Kecamatan Gulim, dengan komunitas layar negerinya mencoba ya bergerak berbagi untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Baiklah,
sebelum saya buka webinar ini ya, ada pantun nih Bapak Ibu ya. Taman hijau yang asri bersih, selalu dijaga sepenuh hati. Terima kasih dari kami karena telah berkenan hadir di webinar ini. Webinar kali ini yang ketiga yang kita adakan yaitu untuk malam hari ini kita akan buka. Bismillahirrahmanirrahim, webinar ini kami buka. Semoga Bapak dan Ibu guru hebat yang pemburu 15 kunci tersebut bisa merasakan hasilnya ketika setelah melihat atau ikut dalam webinar kali ini. Demikianlah, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Siti Arofah, Ibu Kepala Sekolah SDN 146 Pekanbaru yang telah membuka webinar kita pada malam hari ini dan juga yang telah memberikan kita motivasi untuk terus meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang guru. Bolu Kemojo berbau pandan, enak dimakan di hari pekan. Dukungan luar biasa telah layar negeri dapatkan dari kepala sekolah yang melek pembaharuan. Akhirnya telah sampai kita pada acara yang kita tunggu-tunggu ya, sahabat layar negeri, yaitu pemaparan materi webinar lolos aksi nyata PMM. Apa sih tipsnya? Oleh Bapak narasumber kita, Bapak M. Rofi Yunus, Eskom. Sekilas saya akan membacakan profil beliau. Beliau ini merupakan salah seorang guru dari SMP Negeri 23 Pekanbaru. Beliau juga merupakan lulusan dari Guru Penggerak Angkatan Pertama Kota Pekanbaru dan sekarang menjabat sebagai Sekretaris Guru Penggerak 1 Kota Pekanbaru. Beliau juga merupakan Sekretaris MGMP TIK Kota Pekanbaru dan saat ini merupakan salah satu tim validator aksi nyata di PMM. Beliau juga merupakan narasumber berbagi praktik dan juga sebagai guru pembimbing khusus sekolah inklusi. Wah, luar biasa sekali ya Bapak Ibu ya. Nah, deretan prestasi yang telah beliau capai sampai saat ini. Sehingga sebenarnya kita sangat bahagia sekali beliau dapat memberikan materinya pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, mari kita persilahkan kepada Bapak M. Rofi Yunus, Eskom, untuk dapat memaparkan materi webinar pada malam hari ini. Kepada Bapak, kami persilahkan. Terima kasih Bu Armalina atas waktu dan kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Bu Armalina. Tadi diawali dengan pantun, saya juga mau berpantun juga sedikit. Sungai Siak, sungai terdalam. Cakep. Airnya tawar dan berwarna. Jangan lupa tetap jadi teladan. Mari wujudkan pembelajaran yang merdeka. Cakep, luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah jema'in amma ba'du. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Yang sama-sama kita hormati Ibu Kepala SD Negeri 146 Pekanbaru, Ibu Siti Arofah SPD. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ibu Rosmarniar selaku Ketua Komunitas Layar Negeri. Berikutnya Ibu Armalina, yang ini merupakan salah satu guru hebat yang sangat luar biasa. Pada malam hari ini telah berkolaborasi dan berkontribusi untuk mewujudkan Merdeka Belajar, mengadakan webinar yang diselenggarakan oleh Komunitas Layar Negeri SD 146 Pekanbaru. Dan yang sama-sama saya banggakan Bapak Ibu semua sahabat Komunitas Layar Negeri. Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan pada malam hari ini, perkenalkan, sebenarnya saya ingin izin share screen dulu ya. Silakan Pak.
Sudah nampak, Pak? Sudah nampak. Tapi ini Pak, suaranya putus-putus. Atau biar saya bantu share screen atau bagaimana Pak? Putus-putus Pak, apa mungkin saya yang share screen atau bagaimana? Gimana Pak Rofi? Oh, terlempar ya Pak Rofinya. Ya, kendala jaringan ya. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke Pak Rofi sudah terlihat. Oke, udah bisa masuk ya? Sudah siap. Sudah sangat Oke, jelas Pak. seperti yang disampaikan Bu Lin tadi, saya salah satu adalah guru TK dari SMP Negeri 23 Pekanbaru. Saat ini juga menjabat sebagai GP 1 Kota Pekanbaru, sebagai sekretaris, juga sekretaris dari MGMP TIK SMP Kota Pekanbaru, dan ketua komunitas guru SMP Negeri 23 Pekanbaru, serta kemarin diamanahkan juga sebagai salah satu guru inklusi di sekolah inklusi. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kegiatan kita mulai, saya ingin coba refleksi sebentar dulu. Boleh Bapak Ibu tulis di kolom chat. Nah, di sini kita ada sedikit bermain tebak-tebakan gambar. Oke, silakan untuk dituliskan di kolom chat. Kira-kira ini gambar apa? Merdeka Belajar, betul. Wow, keren. Merdeka Belajar dari Bapak Aji. Wah, kayaknya ini soalnya sudah terlalu murah sekali ya, Bu ya, terlalu mudah dan murah Murah sekali. atau mudah? Mudah sekali itu soalnya. Sangat mudah sekali ditebak nih. Saya yakin percaya ini Bapak Ibu semua ini sudah melaksanakan, mengisi dan mengerjakan topik-topik yang ada di PMM. Hanya saja terkendala mungkin di aksi nyatanya. Mungkin banyak di antara Bapak Ibu sekalian ketika membuat aksi nyata dengan semangatnya yang sangat luar biasa, ternyata aksi nyata tersebut ditolak. Tapi sabar dan percayalah Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu kan, yang namanya proses itu tidak akan mengkhianati sebuah hasilnya nanti. Jangan takut ketika aksi nyata Bapak Ibu ditolak, diulangi lagi, dicoba lagi. Karena di sana nanti akan ada keterangan-keterangan ketika Bapak Ibu nanti melaksanakan aksi nyata itu apabila ditolak. Sebelumnya untuk memasuki pemateri pada malam hari ini tentang bagaimana sih supaya kita lolos dalam membuat aksi nyata di PMM, saya ingin tahu dulu nih dari Bapak Ibu sekalian yang sudah mengerjakan minimal 7 topik deh. Atau boleh ditulis saya mengerjakan 1 sampai sekian topik. Kira-kira berapa topik sih rata-rata dari kawan kita yang sudah ngerjakan? 10. Oke, dari Bu Armalina 10 topik nih luar biasa ini. Tinggal 5 lagi ya Bu Lin ya. Bapak Ibu yang lain boleh silakan tulis di kolom chatnya. Baru 5 topik, nggak apa-apa. Sudah 8, 15 nih luar biasa nih. Nih Bapak atau Ibu nih Mas Tura ini sudah selesai. Baru lolos 1 sertifikat, sudah 8 hanya gagal semua divalidasi. Tidak masalah Bu Rabia. Yang penting tetap semangat. 11 topik Bu Retno Agnes. 9 topik, 5 sertifikat. Nah, ini udah luar biasa ini. Berarti sudah banyak nih yang berpengalaman dalam. Sudah ada 5 sertifikat. Luar biasa. Supratik.
Oke, kira-kira kendala yang paling utama ketika Bapak Ibu mengerjakan aksi nyata di bagian mananya? Boleh ditulis di kolom chatnya. Apa yang membuat Bapak Ibu ketika membuat aksi nyata itu apa sih rata-rata yang dipermasalahkan? Menunggu validasi, bagian dokumentasi, aksi nyata belum. Oke. Berarti hampir rata-rata ini penyakitnya memang sama. Dokumentasi, kalau tidak refleksi, berarti umpan balik. Ya, luar biasa ya Pak. Penyakitnya sama ya Pak Rofi ya? Ya, kurang lebih penyakitnya sama ini. Karena mungkin terlalu semangat mengerjakan aksi nyata sehingga lupa untuk membuatnya. Waktu validasinya lama sekali. Langkah-langkah dalam penyusun dokumen aksi nyatanya di dokumen aksi nyatanya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, memang itu adalah beberapa sebetulnya kendala yang banyak ditemui di lapangan ketika kita sedang mengerjakan aksi nyata, karena banyak di antara kita itu mungkin tidak memperhatikan terlalu rinci apa saja sih syarat-syarat dari aksi nyata yang telah dibuat. Padahal di sana sudah jelaskan poin-poin yang akan dinilai. Untuk itu kita boleh berefleksi sebentar tentang inilah dulu. Sebelum aksi nyata kita lakukan, pernah nggak sih kita berterima kasih pada diri kita sendiri? Boleh tulis di kolom chat lagi Bapak Ibu. Atau ada yang mau bercerita? Kira-kira karena mungkin dari pagi tadi sampai sore tadi masih melaksanakan pembelajaran di sekolah. Ternyata malam ini diundang sama Bu Armalina untuk mengikuti kegiatan webinar. Dengan semangatnya yang luar biasa, mungkin badannya tadi yang ini sudah kelelahan, tetapi dengan semangat juangnya bersama Bu Armalina, tergerak hatinya untuk mengikuti kegiatan ini. Adakah di antara Bapak Ibu yang ingin berbagi dengan kita di sini? Boleh, Bapak Ibu yang jika ingin sharing secara boleh di raise hand. Boleh berbagi. Atau Bapak Rofi pilih deh siapa yang kira-kira yang pernah ingin. Pak, tapi jarang pernah gitu ya. Jarang, belum. Nah, ini belum pernah nih. Ibu Rini Herlina, boleh dibuka mic-nya? Ibu Rini Herlina? Iya. Oleh ini dia kayaknya belum pernah ini kayaknya belum pernah berterima kasih pada diri sendiri gitu. Tidak pernah berterima kasih ya Pak ya. Iya. Silakan dengan Ibu siapa tadi Bapak? Bapak pilih yang mana nih ibunya? Ini Ibu Herlina tadi. Oke, silakan. Iya Pak. Rini Herlina. Iya, belum sempat berterima kasih kepada diri sendiri ini nampaknya nih Pak. Iya. Lupa. Iya, lupa Bu ya. Kenapa bisa begitu Bu? Lupa Bu. Itulah Pak, kelalaian kita sebagai orang yang dikatakan sibuk ya Pak ya. Ya, Tapi untuk diri betul. sendiri kita lupa mengucapkan terima kasih. Saking banyaknya lah kegiatan kita ya kan. Iya. Pekerjaan banyak terselesaikan, tapi untuk berterima kasih pada diri kita yang terlupakan. Iya, oke. Terima kasih Bu Rini. Iya, Mudah-mudahan sama-sama untuk ya kedepannya Pak. bisa diinikan ya. Insya Allah kedepannya Ya. kita untuk selalu mengingat apa yang kita lakukan, kita berterima kasih ya Pak ya. Iya. Ini Ibu Mila nih luar biasa nih, sering tapi tak konsisten itu. Ibu Mila boleh bercerita sedikit? Ada Ibu Mila? Kayaknya tadi jauh nih dari Kalimantan nih Bu Armalina ya. Ibu Mila Iya, ini dari ya? Banjarmasin Bu Mila. Banjarmasin ya, jauh ini, luar biasa nih jauh. Silakan Bu, di open mic-nya. Bu Mila masih di sana? Oke, mungkin lagi
Silakan. di perjalanan atau gimana. Baik Bapak Ibu, ya karena pada dasarnya kita ini harus juga bisa berterima kasih pada diri sendiri, karena walau bagaimanapun seluruh anggota tubuh kita ini berkontribusi dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan sehari-hari. Jadi selain tadi ada beberapa jawaban, saya berterima kasih pada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu Wa Taala, itu ya sangat luar biasa. Tapi mungkin ketika kita dalam suatu pekerjaan, ketika kita lelah, ketika kita capek, ketika hati kita menyatakan bahwa kita ingin melakukan sesuatu, tentunya kita harus untuk menguatkan niat kita, cobalah dengan lakukan dengan berterima kasih pada diri kita sendiri. Itu akan lebih menguatkan diri kita Bapak Ibu sekalian, apalagi mata yang selama ini kita gunakan sudah berapa lama ya, mungkin 30 tahun, 40 tahun, bahkan 50 tahun. Sungguh luar biasa nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga dengan kita memberikan rasa terima kasih pada diri kita sendiri, secara otomatis rasa syukur kita kepada Tuhan juga dapat kita sampaikan. Baik Bapak Ibu, kita akan coba dulu masuk ke materi apa saja sih yang ada di implementasi kurikulum Merdeka tersebut. Pada dasarnya kenapa sih PMM ini ada? Yang pertama tentunya kita tahu kemarin selama 2 tahun dari tahun 2020 kemarin sampai 2022 ini pembelajaran itu banyak dilakukan secara daring. Sehingga ketertinggalan pembelajaran baik itu terhadap murid maupun guru itu sangat luar biasa dapat kita rasakan. Bayangkan Bapak Ibu, di antara hampir 4 juta guru yang ada di Indonesia ini, kalau masih sistem pembelajarannya, pelatihannya juga dilakukan secara luring, bayangkan ketika Bapak Ibu sekarang mungkin usianya 30, 40 tahun, mungkin 20 tahun lagi baru akan terpanggil untuk melaksanakan kegiatan. Maka dengan adanya pembelajaran pelatihan secara mandiri yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan ini akan mempercepat Bapak Ibu dalam memahami terutama perubahan kurikulum yang dinamakan sekarang dengan kurikulum Merdeka. Tinggal bagaimana niat dari kita sebetulnya untuk melaksanakan pembelajaran ini. Karena di alur Merdeka ini memang pada dasarnya itu dimulai dari diri sendiri dulu. Ketika kita sudah mulai membuka diri kita untuk belajar, sehingga pembelajaran apapun akan dapat Bapak Ibu laksanakan. Di antaranya ada di sana asesmen, perangkat ajar, pelatihan mandiri, bukti karya, komunitas, dan video inspirasi. Salah satu kegiatan yang dilaksanakan pada malam hari ini adalah kontribusinya komunitas layar negeri yang sudah didaftarkan melalui komunitas yang terdaftar di PMM. Jadi ketika Bapak Ibu nanti membuat sebuah komunitas, inilah salah satu nanti jalan yang diberikan oleh kementerian kepada sekolah-sekolah yang aktif maupun guru-guru yang aktif, secara tidak langsung ataupun secara langsung mereka akan memberikan apresiasi. Dan Ibu Armalina serta Bu Risa itu sudah merasakan sendiri buktinya. Beberapa kali beliau sudah dipanggil baik ke Jakarta maupun ke Bali. Ya, ini salah satu bukti keaktifan beliau di dalam melaksanakan atau berbagi praktik baik di komunitas maupun di dalam pelatihan mandiri. Khusus pada malam hari ini kita akan membahas tentang pelatihan mandiri, terkhusus lagi bagaimana sih aksi nyata itu dapat terkurasi dengan baik dan lolos dan dapat sertifikatnya. Sehingga sertifikat itu nanti bisa Bapak Ibu gunakan untuk naik pangkat, untuk selain naik pangkat, dokumentasi maupun sebagainya. Yang jelas di dalam pelatihan mandiri ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu mengerjakan pelatihan mandiri, saya berharap jangan hanya Bapak Ibu nanti hanya mengejar checklist hijau yang ada di setiap topik. Ya. Karena hampir saya perhatikan ketika memberikan materi ini, rata-rata ketika mengajarkan pelatihan mandiri, banyak di antara guru-guru itu hanya mengejar checklist hijaunya, sehingga melihat temannya di samping sudah penuh checklist hijaunya pada topik 1, maka video-video yang dia putar itu akan di skip, akan dipercepat.
itu akan sangat sayang sekali bagi Bapak Ibu semua. Karena apa? Karena esensi inti dari materi yang diberikan oleh PMM itu tidak dapat Bapak Ibu serap dengan baik. Buktinya nanti akan nampak ketika Bapak Ibu mengajar, ketika Bapak Ibu berkomunikasi dengan kawan-kawannya, apabila Bapak Ibu telah memahami dengan benar pelatihan mandiri setiap video yang diberikan atau materi yang diberikan, maka secara tidak langsung paradigma dan pandangan Bapak Ibu terhadap kurikulum Merdeka, terhadap anak, terhadap sekolah, terhadap pimpinan, maupun terhadap rekan kerja itu akan secara otomatis akan berubah. Jadi akan nampak di sana siapa yang melaksanakan pelatihan mandiri betul-betul dia laksanakan, akan nampak di sana dia nanti. Nah, dan siapa yang melaksanakan dengan caranya dipercepat ataupun di-skip juga akan nampak di situ. Jadi ruhnya kurikulum Merdeka itu ada di pelatihan mandiri ini Bapak Ibu. Jadi lakukanlah, jangan takut nanti ketika post testnya selalu berulang, mohon maaf Bapak Ibu belum gagal, tolong diselesaikan lagi topik ini, pemahaman ini. Lakukan terus. Lakukan pembelajarannya terus. Tidak usah takut, dilakukan terus. Tidak usah bosan, lakukan terus. Ketika hari ini sudah 3 kali gagal, besok diulangi. Sebuah kata apa menyatakan juga ketika belajar di waktu kecil itu bagai mengukir di atas batu. Kalau sudah besar ini, ketika kita usia besar ini, memang belajar itu mengukir di atas air lagi. Hari ini dapat kita A, nanti diulang lagi, hilang A, dapat B, besok seperti itu lagi. Karena seperti itulah Bapak Ibu. Karena pemikiran orang dewasa ini tidak hanya dia berpikir lagi terhadap pelatihan saja, banyak yang akan dipikirkan lagi, apalagi sudah berkeluarga. Suami, istri, anak, dan sebagainya. Jadi harus betul-betul pandai menyusun strategi di dalam pembelajaran. Di dalam PMM tersebut, apa saja yang ada? Sebetulnya ada 4 isu penting di dalam PMM itu. Yang pertama, ada topik pembelajaran. Kalau di SD itu kurang lebih ada 15 topik yang harus diselesaikan. Kalau di SMP sekarang ada kurang lebih 12, dan di SMA juga kurang lebih seperti itu. Pada setiap topik ini nanti Bapak Ibu akan disajikan modul-modul pembelajaran. Modul-modul tersebut nanti ada isinya materi pembelajaran, latihan pemahaman terhadap materi yang Bapak Ibu pelajari, dan terakhir nanti akan disajikan post-test dari setiap modul yang diberikan. Apabila post-test Bapak Ibu mencapai angka minimal yang ditentukan oleh PMM, maka Bapak Ibu dapat melanjutkan ke topik berikutnya atau melanjutkan ke modul berikutnya. Lalu bagaimana dengan aksi nyata? Apakah aksi nyatanya harus dikerjakan setelah topik Bapak Ibu selesai? Tidak. Bapak Ibu misalnya belum mau mengerjakan aksi nyata. Bapak Ibu mau mengerjakan topik berikutnya, silakan, tidak ada masalah. Yang jelas ketika Bapak Ibu menyelesaikan setiap topik, nanti jangan lupa diambil intisari dari setiap topik yang dibahas. Karena nanti akan berpengaruh terhadap bagaimana cara Bapak Ibu mengimplementasikan terhadap aksi nyata yang dilakukan. Kemudian setelah aksi nyata yang Bapak Ibu buat, barulah nanti sertifikat akan dikeluarkan oleh kementerian dengan catatan seluruh aksi nyata yang dibuat sudah sesuai dengan standar penilaian oleh PMM. Makanya kenapa banyak aksi nyata tersebut tidak terkurasi dengan benar, ada beberapa poin yang mungkin belum Bapak Ibu masukkan di dalam. Padahal yang diminta itu adalah semuanya. Kalau KKM-nya diminta kriteria kelulusannya misalnya 4, Bapak Ibu baru memenuhinya 3, otomatis tetap ditolak. Tahu, hanya 2 dari 4 kriteria yang dibuat, tetap ditolak. Walaupun ada 4 nanti misalnya Bapak Ibu sudah memenuhi syarat, tapi ada syarat lain yang akan dilihat lagi. Dan nanti akan saya jelaskan pada slide berikutnya. Kemudian di aksi nyata tersebut, nah ini dia yang saya bilang tadi, apabila dia persyaratan tersebut terpenuhi, maka akan terkurasi dengan benar. Bapak Ibu akan mendapatkan sertifikat dari setiap topik yang diberikan, bukan setiap modul ya.
setiap topik. Jadi dalam topik itu misal ada 4 modul, ada 5 modul, dan ada 8 modul dan sebagainya. Kemudian yang menarik di sini Bapak Ibu, ketika aksi nyata Bapak Ibu itu tidak ditolak, Bapak Ibu dapat melakukan 2 hal, mau banding atau mau revisi. Apa bedanya banding dan revisi? Banding ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah merasa aksi nyata itu sesuai dengan prosedur yang diminta, ternyata dari tim pemeriksa menganggap aksi nyata Bapak Ibu itu belum lengkap. Misalnya terjadi duplikasi atau Bapak Ibu menciplak punya orang lain. Tetapi Bapak Ibu ingin ini loh aksi saya sendiri bukan dari lain. Silakan lakukan banding. Atau tim pemeriksa mungkin terlupa melihat Bapak Ibu punya dokumentasi kegiatan. Tetapi di keterangan tolaknya dibuatnya tidak ada dokumentasi. Silakan lakukan banding karena di sana ada menu bandingnya dan ditulis di keterangan bawah. Misalnya punya Bapak Ibu tadi melakukan duplikasi atau menyontek punya orang, buat keterangannya di situ. Ini benar-benar hasil karya saya sendiri. Dan lampirkan juga bukti bahwa Bapak Ibu itu ada misalnya dokumentasi atau apa segala macam yang dibuat dalam. Yang jelas ketika aksi nyata ini yang Bapak Ibu buat, karena ada juga beberapa kawan, karena mungkin keberuntungan, Bapak Ibu misalnya sudah membuat ini, kebetulan kawannya ingin lihat contoh nih dari Bapak Ibu. Nah, setelah contoh Bapak Ibu, karena Ibu ini punya berbaik hati nih sama kawan, selalu berbagi. Nah, sehingga kawan ini dengan tidak sadarnya langsung mengupload apa yang Bapak Ibu buat. Dan kebetulan dia mendapatkan Dewi Fortuna. Punya dia itu terlebih dahulu dikurasi. Tentu dia lolos. Dan pas saat Bapak Ibu terkurasi, punya Bapak Ibu nanti terdeteksi sebagai duplikasi. Nah, ini ada kasus seperti ini kemarin ini. Jadi berhati-hatilah ketika Bapak Ibu sudah punya aksi nyata, buatlah berbagai semacam identitas Bapak Ibu di dalam, nama, atau ada kode-kode khusus yang Bapak Ibu buat di dalam aksi nyatanya untuk menandakan bahwa itu Bapak Ibu yang punya itu. Untuk yang revisi, tinggal Bapak Ibu masukkan nanti ke dalam aksi nyata, apa yang kurang itu yang dimasukkan di dalam. Misalnya dokumentasi. Nah, jangan lupa nanti ditambah pada aksi nyata sebelumnya. Jangan yang kurangnya itu Ibu masukkan nanti lagi. Misalnya aksi nyata Bapak Ibu tadi kurang dokumentasi. Nah, nanti Bapak Ibu upload kurang yang dokumentasinya saja. Yang materinya nggak di-upload lagi. Yang umpan baliknya nggak di-upload lagi. Nah, itu nanti akan ditolak lagi itu. Karena nanti bisa jadi nanti yang tim pemeriksaan itu nanti akan berbeda dari yang awal itu. Sehingga seluruh dokumentasi itu dari awal sampai akhir, yang misalnya 4 tadi yang diminta, dimasukkan lagi semuanya. Sehingga lengkap adanya apa yang Bapak Ibu buat. Ini yang mengenai sertifikat dan banding. Berikutnya caranya bagaimana? Oke, yang pertama tentu kita harus meluruskan dulu niat dulu. Seperti menulis surat, ketika salah tulis alamat, maka surat itu akan salah kirimnya. Kayak lagu Ayu Ting Ting aja ya Bu ya. Salah alamat ya. Kemudian atur rencana dan strategi. Nah, ini memang agak dilematis sedikit nih Bapak Ibu, apalagi mungkin yang sekolahnya full day, yang sudah punya anak, yang punya suami dan sebagainya. Ini sangat luar biasa nih, karena saya lihat di lapangan tuh seperti itu. Masuk sudah 24 jam gitu. Dari pagi sampai sore, pulang jam 3 sampai di rumah jam 4 gitu. Belum masak, belum ini dan segala macam. Ya. Jadi semuanya itu perlu kita strategikan mengenai waktunya. Bisa saja nanti dalam 5 menit sehari Bapak Ibu luangkan waktu untuk kegiatan PMM. Silakan.
tapi diatur sesuai dengan jadwal yang dan waktu yang Bapak Ibu inginkan itu. Karena di PMM ini bentuknya waktu yang diberikan kita itu adalah fleksibel gitu. Bayangkan nanti kalau sempat dia luring, nah, luar biasa itu waktu yang Bapak Ibu gunakan. Makanya diberikan waktu secara daring gitu. Yang jelas persiapkan saja kuota internetnya untuk mengakses PMM. Kemudian catat intisari setiap materi yang diberikan oleh video yang disajikan video maupun file yang diberikan. Diambil intisarinya saja, tidak usah terlalu banyak-banyak. Yang terakhir, pilihlah aksi nyata yang sesuai dengan kemampuan kita. Karena di sana diberikan beberapa pilihan. Misalnya di topik 1 itu ada kurang lebih 4 aksi nyata, entah berapa itu kalau salah. Bapak Ibu pilih sesuai dengan kemampuan kita. Jangan ikut-ikut kawan. Nih karena kawan pilih yang A, ikut pula pilih yang A. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Apa kemampuan kita, itu yang dikerjakan. Pertama ini mohon maaf juga untuk ibu-ibu ini biasanya kalau berfoto itu kan biasanya perfect ini ya Bu Armalina ya. Kalau kurang bagus angle-nya ulang lagi gitu ya. Kalau di PMM tidak seperti itu Bapak Ibu. Yang jelas apa yang diminta di dalamnya ada dokumentasi, masukkan dokumentasinya. Dan dokumentasinya itu berkaitan dengan aksi nyata yang Bapak Ibu kerjakan. Jangan yang tidak berkaitan. Karena ada beberapa yang tidak berkaitan dengan aksi nyata dibuat. Kadang foto dia sedang jalan-jalan ke mall aja dimasukkan di dalam. Apa kaitannya dengan materi yang disampaikan? Dia harus berkaitan dia. Semuanya itu berkaitan dengan materi yang diberikan. Sehingga orang melihat laporan kegiatan kita itu tidak multitafsir dia. Tidak menerawang dia. Ini apa maksudnya? Ini apa maksudnya? Ketika lihat foto kita saja dia sudah mengerti. Oh, kegiatan ini dilaksanakan secara daring. Oh, kegiatan ini dilaksanakan secara luring. Oh, kegiatan ini sasarannya murid. Ini sasarannya adalah guru dan sebagainya. Jadi mudah untuk menafsirkannya itu. Berikutnya lakukan kolaborasi. Ketika Bapak Ibu berkolaborasi, baik dengan rekan kerja, guru-guru yang lain, ataupun kawan di luar instansi Bapak Ibu akan mendapatkan berbagai jenis ide di dalam membuat aksi nyata. Hanya saja yang ditekankan di sini ketika berkolaborasi, ingatkan di sana adalah peran Bapak Ibu dalam membuat aksi nyata itu apa itu. Jangan sampai peran Bapak Ibu dengan kawan yang berkolaborasi itu sama perannya itu. Itu nanti akan diminta apa perannya di dalam, ceritakan di situ. Dan jangan sampai sama nanti. Kalau sampai sama itu bukan berkolaborasi nanti lama. Sama kerja itu nanti namanya lagi itu. Berikutnya berpikir saja sederhana. Nah, ini yang agak sulit ini untuk kan. Saat membuat aksi nyata itu kita harus berpikir sederhana saja. Misalnya di topik Merdeka Belajar itu kan ada diminta itu bagaimana kita menyebarkan pemahaman terhadap ini Merdeka Belajar. Berpikir sederhana saja, tidak usah terlalu rumit. Karena hidup itu hanya sederhana. Kita lah yang sebetulnya membuat rumit hidup itu. Ketika kita bawa sederhana, maka sederhana juga hasilnya kan luar biasa juga hasilnya nanti Bapak Ibu. Nah, yang berikutnya materi aksi nyata Bapak Ibu yang Ibu lakukan, kita diberikan beberapa opsi untuk membuatnya. Memang ada saya lihat di salah satu topik itu dia memang meminta video atau dalam teks itu. Ada di satu topik itu. Tapi di kebanyakan topik ini bukan hanya sebetulnya kepada murid itu kita lakukan diferensiasi, guru sebetulnya juga boleh berdiferensiasi itu sesuai dengan minat dan bakatnya itu. Kalau hobi dia membuat video, silakan membuat video. Kalau hanya nulis-nulis saja, silakan aja nulis-nulis. Oh, paham dia membuat infografis, silakan membuat infografis itu. Hanya saja rangkuman dan intisari topik itu dibuat di dalam kalau dia minta di aksi nyatanya. Ada juga yang membuat puisi, nggak masalah, silakan. Kemudian rencanakan kegiatan aksinya. Apa sih kegiatan aksi yang akan dibuat gitu? Misalnya budaya positif, membuat kesepakatan kelas gitu. Apa saja yang dilakukan langkah-langkahnya ditulis di dalam gitu.
lampirkan nanti videonya atau fotonya itu. Oh, saya tidak bisa membuat video. Bapak Ibu masih diberi kok kebebasan mau buat teks, silakan itu. Tapi teks di sini jangan hanya pendek itu, jangan hanya 2 baris itu. Karena hanya buat teks dibuatnya 2 baris di dalam. Tidak dapat nanti inti materi pembelajaran itu tidak muncul nanti di dalam. Nah, kemudian media yang diberikan. Ini berbagai media kita diberikan untuk mengerjakan aksi nyata. Bapak Ibu mau menggunakan sosial media, silakan dalam penyebarannya. Mau menggunakan Zoom atau Gmeet seperti kegiatan kita pada malam hari ini, silakan. Mau membuat Google Form atau menggunakan Zoho dan sebagainya, silakan. Mau melaksanakan secara tatap muka, boleh. Mau pakai videonya dari YouTube juga boleh itu. Tapi yang jelas ini adalah betul-betul aksi yang kita lakukan gitu. Jadi semuanya itu diserahkan kepada kita, mana yang enaknya yang kita buat gitu. Sasarannya ini yang perlu nih, yang siapa sih sasaran dari aksi nyata kita itu? Guru sajakah, wali muridkah, atau lainnya itu. Sedikit saya berbagi sini Bapak Ibu, sasaran ini Bapak Ibu. Terkadang ketika kita membuat aksi nyata, Bapak Ibu jangan hanya terfokus ketika sasarannya hanya guru, jangan hanya guru yang ada di sekolah Bapak Ibu gitu. Karena kita maklum sendiri dalam pembelajaran daring sekarang ini, kadang orang sudah bosan kadang melihat chat kita itu. Biarlah sampai 100 yang Bapak Ibu kirim, ya paling tidak ambil yang dipilah-pilah dan disaring mana yang terbaik kira-kira itu yang diambil gitu. Saya terkadang membuat aksi nyata ini ketika membuat Google Form itu bukan hanya kepada guru sekolah saya saja yang saya kirim. Di mana saya punya grup, saya masukkan di dalam. Nanti saya saring mana yang bagus saya ambil, mana yang agak-agak itu saya ambil. Karena berbagai macam nanti jenis balasan yang diberikan sama orang pada kita. Jadi sasarannya ini harus ditentukan ketika Bapak Ibu membuat aksi nyata itu harus ditentukan di awal itu. Jangan ketika aksi nyata dilakukan, karena banyak juga yang kebingungan siapa sasaran saya gitu. Harus ditentukan dulu siapa sasarannya itu. Nah, berikutnya asli. Nah, memang asli dari pemikiran kita atau berkolaborasi itu. Boleh kita melihat punya orang lain, tapi diubah sesuaikan itu. Jangan mengambil penuh utuh punya orang lain, tapi bisa kita jadikan referensi dari punya orang lain. Nah, berikutnya harap kegiatan itu didokumentasikan. Ini sangat penting Bapak Ibu, karena banyak kami lihat rata-rata ketika guru-guru membuat aksi nyata ini dia lupa nyimpan filenya itu di mana itu. Didokumentasikan dalam satu file, dalam satu folder itu. Di manage file tersebut, mulai dari topik 1 sampai topik 15 itu dibuat foldernya masing-masing. Sehingga ketika Bapak Ibu suatu saat memerlukan lagi, itu Bapak Ibu nggak susah mencarinya. Saya kemarin pernah di topik 4 itu minta diulang lagi aksi nyata. Kebetulan dokumentasinya kurang. Alhamdulillah saya dokumentasi yang lama ada, jadi tinggal tambah aja Bapak Ibu. Tinggal tambah dengan dokumentasinya. Jadi kalau dokumentasinya ada lengkap, mudah kita buatnya. Kemudian ada di sana laporan. Laporan ini kita buat sendiri. Yang jelas ada di sana yang diminta di dalam PMM itu aksi nyata itu ada di dalam. Misalnya materi. Materi Bapak Ibu itu harus ada dalam. Dokumentasi atau refleksi. Itu harus ada di dalamnya. Kemudian foto-fotonya juga harus ada di dalam. Hanya itu yang diminta, tidak terlalu banyak itu. Kemudian usahakan gunakan bahasa sendiri. Karena bahasa ketika Bapak Ibu nulis dengan orang lain nulis pasti agak berbeda tuh gaya penulisan bahasanya. Itu gunakan bahasa sendiri. Karena ketika Bapak Ibu menulis mengupload aksi nyata pasti diminta di sana siapa yang Bapak Ibu ajak untuk membuat aksi nyata. Kenapa Bapak Ibu mengajak mereka itu? Apa alasannya? Ada dimintanya di sana. Pakaikan bahasa Bapak Ibu. Dan saya harap yang itu Bapak Ibu simpan ulang itu, diketik ulang, disimpan di Word atau di PowerPoint ataupun di media lainnya itu. Karena untuk berjaga-jaga, mana tahu nanti apabila aksi nyata tetap juga tertolak, Bapak Ibu nggak ngetik ulang lagi itu, sudah ada dokumentasinya itu.
Ya, mungkin hanya itu ya Bu Lin ya. Nggak terasa sudah sampai yang terakhir ini. Ya, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu untuk berbagi agar lolos tips aksi nyata pada malam hari ini. Terakhir mungkin saya juga nih, saya tutup dengan pantun juga nih. Jalan-jalan ke Sungai Siak, singgah sebentar di Pasar Bawah. Aksi nyata sahabat takkan tertolak jika tips dan alurnya tetap dijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa oleh narasumber kita ya, Bapak Ibu. Dari pemaparan materi beliau ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kunci dalam melaksanakan aksi nyata di PMM ini adalah Bapak Ibu ketekunan, sungguh-sungguh, dan mengambil intisari dari topik PMM ini. Bukan hanya mengejar centang biru saja. Oke, Bapak Ibu sahabat layar negeri, mari kita masuki sesi tanya jawab. Namun sebelumnya saya kembali mengingatkan bahwa link absensi telah kami kirimkan di kolom chat. Untuk itu kami berharap sahabat layar negeri untuk dapat mengisi link absensi yang telah kami sediakan. Di sini kita sudah mendapat ada pertanyaan, gimana? Udah ada nggak pertanyaan di dalam grup atau boleh di raise hand? Silakan Bapak Ibu sahabat layar negeri, jika ada yang ingin bertanya atau berdiskusi langsung bersama narasumber kita, silakan raise hand. Kalau nggak ada berarti ini udah jelas semua materinya nih Pak Rofi. Oh ada Ini, nih Pak Lukman ya. Iya Pak Lukman ini. Nah, silakan kepada Pak Lukman, boleh bertanya secara langsung, open mic. Terima kasih, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Kediri, Pak Yunus. Terima kasih pemaparan. Jauh nih Pak, Kediri. Ya, dari Kediri, Masya Allah. Mohon maaf Pak Yunus, Ya, Pak. mungkin nanti kita bisa dibantu nih, ada share contoh baik dari aksi nyata, mungkin ada beberapa model berdiferensiasi dari aksi nyata yang Pak Yunus miliki atau Bapak Ibu yang hadir di sini bisa di-share linknya di kolom chat. Mengingat mungkin tim kurator dari BPGP atau dari BPPNP kadang-kadang antar wilayah ini ada yang nggak sama ya. Nah, bisa untuk referensi lah bagi kami. Itu selanjutnya Pak Yunus, mungkin ada satu trik tersendiri ya Pak Yunus ya. Ketika dalam satu modul itu ada 5 topik gitu. Balik Pak, terbalik. Satu topik 5 modul. Dalam satu topik ya, dalam satu topik ada 5 modul. Nah, ini yang supaya aksi nyata yang kita buat ini lengkap gitu ya. Lengkap tanpa melalui proses revisi nanti mungkin ada strategi tertentu Pak dari 5 modul ini dalam topik yang kita ambil, apakah aksi nyatanya harus mencakup dari 5 modul yang ada atau cukup satu modul yang paling kita kuasai dan itu aksinya memang betul-betul real sebagai aksi nyata yang kita lakukan di kelas dengan bukti dokumentasi yang bagus, dan itu nanti bisa dipastikan insya Allah aksi nyata kita nanti akan masuk, artinya tidak melalui revisi atau banding. Nah, misalnya seperti itu, mohon pencerahannya Pak Yunus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dijawab dulu, boleh atau gimana?
Baik, Pak Rofi, ini boleh langsung dijawab saja. Karena tadi ada 2 pertanyaan ya, 2 permintaan. Pertama yang diminta itu bisa nggak Bapak berikan 1 contoh gitu aksi nyata yang sudah tervalid ya. Atau nanti juga ada tadi pertanyaan tips khususnya lagi gitu. Tadi sebenarnya udah dikasih tips ya, tapi minta tips lagi nih yang lebih khusus gimana gitu ya, biar lebih top share deh aksi nyatanya. Silakan Pak Rofi. Oke, terima kasih Pak Lukman. Mungkin tips dari saya, sebetulnya dari materi di pemaparan tadi sudah saya sampaikan semua. Saya ketika membuat aksi nyata ini memang yang pertama saya lakukan adalah berpikir sederhana saja dulu. Saya tidak mau yang perfect dulu. Yang jelas saya lihat dulu apa saja sih aksi nyata yang diminta. Misal di topik Merdeka Belajar itu, ada kurang lebih 4 atau 5 aksi nyata di sana. Saya cek semuanya dulu. Kira-kira ini antara 5 ini mana yang bisa yang sanggup saya kerjakan gitu. Dengan keterbatasan kemampuan saya, dengan keterbatasan ide, waktu dan sebagainya. Tengok dulu mana kira-kira yang sanggup saya lakukan ini. Nah, ternyata saya ambil kemarin di topik pertama itu saya ambil menyebarkan pemahaman tentang Merdeka Belajar itu. Saya ambil yang paling mudah. Hanya saja di sana siapa sih sasaran saya nanti itu. Saya tentukan, oh nih sasaran saya adalah guru aja lah dulu. Guru mana nih saya akan sasarkan gitu. Makanya kalau saya hanya mengambil guru-guru yang ada di sekolah, itu nggak akan dapat 5 umpan balik atau refleksi, itu susah mendapatkannya. Makanya saya sebarkan kemana-mana itu. Saya punya grup kemana-mana, saya sebarkan dulu. Untuk menyebarkan grup ini, saya rangkum materinya. Dari modul tersebut saya ambil sedikit-sedikit. Dari modul 1, dari topik 1 itu saya ambil sedikit, modul 2 saya ambil sedikit, modul 3 saya ambil sedikit mengenai sesuai dengan yang saya pahami. Saya ambil, saya buat di Canva. Setelah saya desain di Canva, saya jadikan 2 lembar. Kemudian saya buat Google Form. Saya buat pertanyaannya di sana sesuai dengan aksi nyata. Menurut Bapak Ibu, sebelum membaca materi saya ini, pemahaman Ibu terhadap kurikulum Merdeka apa itu? Dan setelah membaca materi ini apa itu? Langkah konkret yang akan Bapak Ibu lakukan sesuai dengan aksi nyata yang diminta itu. Dan itu saya kirim Google Form-nya ke seluruh grup yang saya punya. Akhirnya dapatlah beberapa jawaban. Dari jawaban itu saya rangkum menjadi 1 laporan aksi nyata yang diminta sesuai dengan aksi nyata yang ada. Kalau dia minta materi, dokumentasi, refleksi, saya masukkan jadi 1, termasuk dari jawaban dari Google Form-nya. Nah, ingat yang Google Form ini bukan pertanyaannya nanti yang di screenshot, tapi jawaban dari audiens yang kita tunjuk. Kalau dapat diketik ulang lagi jawabannya, kalau mau lebih lengkap lagi. Karena terkadang gambar yang di screenshot itu terkadang tidak terbaca itu. Sehingga saya mengantisipasi. Boleh nanti saya coba share screen lah Bu Lin-nya. Saya tengok dia aksi nyata saya yang pertama. Boleh Pak, ini sangat ditunggu-tunggu nih sama teman-teman kita sahabat layar negeri. Contohnya simple gitu ya Pak ya. Iya. Kadang guru-guru ini terlalu fokus pada tampilan sampai lupa sebenarnya, walaupun cuma tulisan tangan sebenarnya bisa juga tervalidasi. Yang penting ya walaupun cuma tulisan tangan atau cuma di PowerPoint atau di Word misalnya. Udah nampak nih Bu Lin? Sudah Bapak, sudah. Ini contoh saya buat seperti ini. Sebetulnya tidak ada diminta di PM sebetulnya. Saya buat sendiri aja. Laporan aksi nyata IKM oleh nama, gitu kan? Topiknya apa? Ini pemahaman gagasan dan prinsip pendidikan merdeka, pemahaman memfasilitasi agar murid tumbuh dengan kodratnya. Ini saya buat playernya apanya? Infografis. Dari infografis ini saya buat pertanyaan di bawahnya. Pertanyaan ini saya jadikan di Google Form. Jadi jawaban-jawaban kawan itu saya refleksikan. Saya jadikan beberapa. Diminta 5 di sana, saya buat ada 10, ada berapa itu. Pokok saya lebihkanlah dari standar minimal yang diminta. Kalau dia minta 5, setidaknya saya buat 6. Nah, ini langkah kecilnya apa saja saya buat. Dan terakhir saya masukkan di sini link Google Form-nya untuk meyakinkan pada kurator bahwa saya itu betul-betul ada form-nya gitu. Kalau dia mau cek-cek, saya buat form-nya di sini. Dan saya buat juga respondennya, siapa-siapa saja orangnya dari
dari instansi mana saja, saya buat di sini, grafik jenis responden dan sebagainya. Hanya itu yang saya lakukan. Alhamdulillah terkurasi. Jadi dokumentasinya ini terjelas dia secara daring gitu. Iya. Yang pentingnya itu adalah poin-poin yang diminta itu Nah, terpenuhi ya. ya Pak Rofi ya. Poin-poin yang diminta itu ada di dalam gitu. Iya. Ini terkadang guru-guru nih pada takut Pak, karena kok orangnya cantik-cantik ya membuat Canva, Ya. dalam bentuk form Canva, ada yang bentuk PowerPoint, ada bentuknya. Jadi guru-guru yang mungkin belum paham tentang teknologi yang terbaru, tampilan terbaru itu jadi ngeri ya jadinya Ya, soal betul loh. Banyak yang seperti itu saya lihat. gitu ya Pak ya. Yang penting poin apa yang diminta di aksi nyata itu yang Bapak Ibu lengkapi itu. Iya, iya, iya. Mungkin seperti itu Pak Lukman. Nanti materi yang ini boleh Oke. nih saya bagikan nanti ini. Nanti Oke, materi ini akan terima kami kasih. bagikan di dalam Ya. grup. Bagaimana Pak Lukman? Ada yang mau ditanyakan lagi atau gimana? Oke, cukup Bu. Terima Oke. kasih Pak Yunus. Nggih. Sama-sama Pak Lukman. Salam dari Kediri Pak Lukman ya. Jauh ini. Terima kasih Pak Nggih. Lukman. Oke, selanjutnya ada yang raise hand lagi nih dengan Pak Aji ya. Pak Aji silahkan. Open mic. Terima kasih Bapak Ibu narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang perlu saya sampaikan atau saya tanyakan tuh pada pertemuan malam ini, begini Pak Yusuf ya, Yunus Pak Yunus. Pak Yunus, maaf. Ya, ya Pak Ji. Ya, begini, ini terkait dengan permasalahan proses validasi Ya, aksi nyata proses. yang terkirim, yang dikirim oleh beberapa guru. Itu kadang kita melihat kan sangat lama sekali, kan Ya. bisa berbulan ya. Lama. Saya sendiri itu, saya mencoba itu mengirim itu paling cepat tuh pernah 1 bulan tuh sudah tervalidasi. Nah, Iya, saya iya. coba kirim kembali yang aksi yang berikutnya itu sampai mungkin 2 bulanan lebih ini masih belum tervalidasi. Iya, iya. Nah, yang ingin saya tanyakan, sebenarnya berapa banyak personel atau orang yang tugasnya itu memvalidasi aksi di PMM ini gitu. Iya, iya, iya. Itu yang pertama. Mm-mm. Nah, yang kedua juga ada mungkin kaitannya masih. Kalau misalnya orang yang bertugas itu validasi, kira-kira kita bisa atau membantu atau bisa ada seleksinya atau gimana itu biar Iya, iya. kan semakin banyak otomatis kan penyelesaian aksinya akan lebih cepat. Apakah ada upaya ke sana mungkin dari Kemdikbud atau memang ada orang-orang tertentu yang ditugasi atau bagaimana bentuknya itu? Mungkin itu sementara dulu. Terima kasih. Baik. Oke, ini luar biasa nih pertanyaannya nih Bu Lid. Silahkan nih dijawab nih Pak Rofi, berapa sih personilnya? Kok sampai lelet sekali gitu dijawabnya Ya. pertanyaannya gitu Yang sampai pertama saya jawab dulu mungkin Pak Haji. Saya sampai 3 bulan kemarin nunggu untuk validasi nomor modul topik 1, topik 2 tuh hampir 3 bulan saya nunggu tuh. Hampir tiap hari saya buka tuh. Sudah nggak ya? Sudah nggak ya? Sampai sekarang pun punya saya sendiri yang saya banding tuh ada 3 belum tervalidasi itu. Karena keterbatasannya itu. Karena kurang lebih ada 4 juta kita guru di Indonesia ini dengan keterbatasan tim validasi itu. Untuk Bapak Haji yang jelas ini untuk seleksinya nanti rajin-rajin aja lah mengunggah baik itu bukti karya, membuat komunitas dan kegiatan yang dilaksanakan seperti Bu Armalina pada malam hari ini di PMM ini. Insya Allah nanti Bapak akan dilirik oleh tim kementerian itu. Karena saya kemarin hampir boleh ditanya sama Bu Armalina dan kawan-kawan yang di Pekanbaru. Kemarin itu di bulan 9-10 saya hampir setiap pagi mengirim bukti karya ke kawan-kawan minta umpan balik gitu. bosan Alhamdulillah ya. Setiap pagi itu saya buat umpan balik karena kan kami kan punya kegiatan komunitas. Jadi saya suka juga buat video. Jadi setiap kegiatan itu saya videokan, saya jadikan bukti karya di PMM.
Jadi seluruh komunitas yang ikuti saya kirim itu, tolong minta umpan baliknya. Yang jelas kalau ingin berkontribusi lebih dalam dengan PMM, rajin-rajinlah baik itu di pelatihan mandiri, di komunitasnya maupun di bukti karya itu berkontribusi di sana Bapak Ibu. Insya Allah nanti Bapak Ibu akan dilirik oleh kementerian untuk hal-hal kayak gitu Bapak Ibu. Mungkin seperti itu Pak Haji. Ya, sekedar tambahan sedikit informasi nih untuk Bapak Ibu sahabat layar negeri. Sebenarnya tim ini juga diberikan amanah cukup banyak ya Pak Rofi ya. Kira-kira berapa Pak dalam seminggu harus disiapkan memvalidator aksi nyata Pak? Kan seminggu, sebulan itu Bu. Sebulan berapa? 1000 paling enggak, paling tidak 1000. 1000 aksi nyata dalam 1 bulan untuk 1 orang tim validator Bapak Ibu layar negeri. Luar biasa sekali ya pekerjaannya. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu yang terjaring ikut juga menjadi terjaring juga menjadi tim validator oleh tim PMM. Sekali lagi. Mungkin satu yang belum terjawab tadi, bisa nggak dibantu kan lolos validasinya? Kita tetap bekerja secara profesional dan ada aturan mainnya Pak Ibu, karena fakta integritasnya jelas, itu bekerja betul-betul sesuai dengan alur yang diberikan itu. Karena ada juga nanti trainingnya sebelum melakukan kurasi. Gitu. Iya, luar biasa. Terima kasih Bu Lin. Oke, ada lagi Pak Haji yang mau ditanyakan atau bagaimana? Untuk sementara itu dulu, ya cuma pada intinya itu, ya kadang kan teman-teman guru itu kan juga berpikir ke arahnya kan, kenapa kalau memang lebih cepat kan seharusnya bisa menambah personel. Jadi biar tambah semangat lagi ngirim aksi nyatanya tuh semangat terus. Karena kalau lama itu kan pikirannya waduh udah lama-lama banget nggak bisa jadi males juga gitu kadang. Itu mungkin dampak negatifnya itu. Betul. Kalau boleh tahu di bukti karya Bapak sudah berkontribusi belum? Saya kalau bukti karya masih belum saya. Kalau ingin berkontribusi dicoba di situ, diajak kawan-kawannya, mudah-mudahan nanti berrezeki punya jalan untuk sana itu. Karena yang kami lakukan kemarin kayak gitu itu. Kami berkontribusi di membuat komunitas, membuat webinar seperti ini gitu kan. Mengisi bukti karya di PMM gitu. Dan hampir saya kemarin itu di 2022 itu hampir tiap pagi itu siap subuh saya kirim tuh sama kawan minta umpan balik gitu. Sampai-sampai kawan tuh kalau udah berbunyi HP-nya ini pasti dari Pak Rofi ini itu. Seperti itu deh. Jadi berkontribusi aja terus, mudah-mudahan nanti Pak, karena akan ada banyak lagi nanti akan diminta karena tenaga itu memang sangat kurang itu. Iya. Pasti ada penambahan tim personel untuk memvalidasi karena sudah banyak juga Bapak Ibu guru yang termotivasi untuk mengerjakan aksi nyata Pak Haji. Jadi bersabar saja kalau Bapak tekun dan selalu istiqomah untuk melihat PMM-nya, insya Allah nanti terjadi. Karena tim PMM itu semuanya dilihat ya Bapak Ibu. Bahkan mereka tahu ini guru-guru yang mana aja yang masih jam 2 masih lihat PMM itu mereka tahu. Insya Allah. Jadi tak perlu kita sampai kasih tahu, mereka juga udah paham dan melihat memang tervalidasi terlihat sendiri ya keaktifan kita di PMM itu Bapak Ibu. Selanjutnya, oke Pak Haji kita lewat lagi ya. Terima di kasih sini Pak. Sama Pak Haji. Sini Pak ada di ruang chat ya. Pertanyaannya tadi saya lihat lagi. Ini tadi ya pertanyaannya. Ini pertanyaannya, Pak, izin bertanya, apakah ada syarat berapa halaman tulisannya? Apakah ada batas pengirimannya berapa gigabyte? Nah, ini tolong nih Pak, sebagai sarjana komunikasi. Memang ada sih di beberapa aksi nyata dia meminta tuh Bu Lin. Sampai sekian batasan filenya ada itu. Ya, pokoknya jeli ketika melihat aksi nyata itu dibaca semuanya dari A sampai Z itu dibaca dulu itu. Sanggup nggak saya ngerjakan yang ini itu? Itu dulu yang diambil itu. Jadi poin-poin tadi itu lihat sasarannya siapa itu. Memang ada di beberapa aksi nyata saya lihat tuh hanya sampai di topik berapa kemarin itu refleksi entah apa kemarin itu terakhir itu. Videonya itu hanya sekitar berapa MB itu yang harus boleh. Nggak boleh lebih dari 10 MB atau berapa MB itu. Kemarin sampai 3 kali kompres video itu baru bisa masuk itu filenya itu. Benar.
Jadi Bapak Ibu, kemarin saya buat aksi nyata. Saya rasa kayaknya udah bagus ya. Tiba-tiba ternyata dibalikin. Ternyata pas saya lihat ternyata terbalik. Yang diminta itu pertama adalah umpan baliknya dulu. Ya udah, jadi apa yang diminta poin pertama yaitu walaupun kebalik itu tetap dibalikin Bapak Ibu. Jadi ketika saya masih menggunakan slide yang sama, cuma saya balikin yang poin yang tadinya di nomor 2 saya jadikan nomor 1. Itu alhamdulillah selesai. Baik-baik lagi. Oke, di sini juga ada pertanyaan dari Ini siapa? Silakan Bapak Ikomang, masih di sana. Silakan open mic. Terima kasih Bu. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Kepada Pak Yunus, terima kasih Pak atas kesempatannya. Terkait dengan materi yang Bapak paparkan tadi, menarik sekali Pak. Saya menjadi termotivasi untuk lebih lanjut melaksanakan aksi nyata di PMM. Namun ada satu hal Pak yang terus menjadi kendala saya ketika melaksanakan aksi nyata, yaitu khususnya tentang umpan balik Pak. Nah terkait dengan umpan balik itu memang sangat sulit sekali bagi saya karena pedomannya adalah sesuai dengan ketentuan, namun ketentuan itu tidak dipaparkan ketika saya buka di aksi nyata itu, sehingga selama ini yang saya buat umpan baliknya adalah sesuai dengan yang saya rasakan terkait dengan yang diberikan kepada sasaran Pak, baik itu guru maupun itu siswa gitu Pak. Jadi pertanyaan saya adalah apakah ada Pak ketentuan terkait dengan penyusunan umpan balik itu, kemudian ataupun pedomannya Pak, sehingga ketika membuat umpan balik jadinya tidak meraba-raba jadinya Pak, begitu. Terima kasih Pak. Saya Ikomang Asal Negara Bu, dari Bali. Wah, jauh nih Pak Oh, Bali. ini dari Bali ya, luar biasa Bapak Ikomang. Silakan. Ada teman terima kita kasih kemarin Bu atas Normalina, kesempatannya. Bapak siapa dari Bali kemarin? Dari Bali, mana siapa ya? Pak Ian ya. Pak Iam ya. Ini Bapak Ikomang ya, Pak Ikomang dari Bali, luar biasa. Silakan Pak Yunus, langsung dijawab deh Bapak Ikomang. Memang banyak nih masalah tentang umpan balik ataupun refleksi ini Pak Ibu. Yang jelas ketika membuat umpan balik atau refleksi ini, Bapak Ibu harus jangan lupa mencantumkan identitas siapa sih yang memberi umpan balik itu. Kalau dia murid, tulis namanya, tulis dia bahwa sebagai murid. Kalau dia guru, buat dia guru gitu kan. Karena ada di beberapa aksi nyata itu lakukan refleksi ataupun umpan balik dengan gaya Bapak Ibu sendiri itu. Dengan pemahaman Bapak Ibu sendiri itu. Yang jelas nanti di atas itu buat di situ umpan balik ataupun refleksi ya. Kemudian dari siapa refleksi dan umpan baliknya? Kalau ada pertanyaan yang dibuat pertanyaannya. Seperti saya kemarin umpan baliknya itu saya buat di modul apa itu contoh kemarin ya. Profil pelajar Pancasila kalau nggak salah saya itu. Jadi dia mintalah umpan balik dari murid ataupun dari guru menurut pemahaman Bapak Ibu, ya, seperti itu dimintanya. Saya buat pertanyaan. Menurut pemahaman saya sendiri. Dari pemahaman Ananda terhadap profil pelajar Pancasila, coba dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari dari yang 6 poin tersebut. Contoh, poin pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kira-kira dalam kehidupan sehari-hari apa yang Ananda lakukan? Nah, saya videokan anak-anak. Saya dalam kehidupan sehari-hari beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika waktu sholat, bagi yang muslim dia menjawab, ketika waktu azan tiba, waktu sholat tiba, saya melaksanakan sholat Pak, gitu kan. Melaksanakan sholat 5 waktu, itu yang saya tulis, yang saya catat gitu. Siapa nama anaknya dicatat itu. Kalau dari guru misalnya, buat namanya guru, catat seperti itu. Kalau dia menggunakan pemahaman kita sendiri itu. Jadi model umpan baliknya nampak, apa yang kita lakukan nampak, dan jawaban dari anak pun nampak itu. Alhamdulillah punya saya terkurasi karena video itu salah kalau saya buat kemarin tuh. Mungkin seperti itu Pak Komang. Iya. Bapak Komang, bagaimana? Ada mau ditanyakan lagi? Silakan kalau mau. Misalnya belum jelas, Pak Ikomang? Ya Ibu, saya rasa sudah jelas. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Oke, terima kasih Bapak. Sama-sama Pak Komang. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Di sini ada Ibu Dwi Rahmawita. Oke, silakan open mic, Bu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Pak Ropi. Selamat malam Bu Dwi, kabar? Alhamdulillah. Ini Pak Robi, ini tentang mengunggah aksi nyata untuk setiap topik itu, tentang teknisnya ini saya mau bertanya. Tadi Pak Robi juga bilang ada intisari dari setiap topik. Itu apakah waktu kita mengunggah itu, apakah intisari itu wajib harus ada di setiap aksi nyata kita? Karena kalau dilihat dari rincian aksi nyata itu kadang beda-beda. Contohnya gini, untuk asesmen awal pembelajaran literasi misalnya, di situ langsung di situ disuruh mengunggah dalam satu dokumen tentang dokumentasi kegiatan langsung di situ. Kemudian hasil penilaiannya, kemudian rencana pengelolaannya. Jadi apakah intisari dari modul-modul itu dilampirkan juga dalam aksi nyatanya atau langsung sesuai dengan yang ada di rincian PMM itu? Itu Pak Rupi. Oke, terima kasih Bu Dwi. Jadi Sebetulnya yang dilihat itu adalah sesuai dengan panduan di aksi nyata. Kalau dia tidak meminta intisarinya, nggak usah dimasukkan itu. Maksud saya ketika kita mencatat intisari tadi, ketika ingin melakukan sebuah aksi nyata, kita nampak gambarannya. Oh, mengenai asesmen, misalnya asesmen tadi di awal. Oh, seperti ini loh asesmen itu. Jadi gambaran kegiatan itu bisa kita buat gitu. Tapi kalau Ibu mau masukkan juga di dalam itu enggak masalah juga, silakan aja itu kan. Yang jelas poin-poin yang diminta oleh aksi nyata tersebut itu harus dipenuhi dulu itu. Kalau dia poinnya 4 yang dipenuhi, penuhi 4-4-nya itu. Jangan satu-satu. Berarti fokus pada rincian itu ya Pak ya, fokus pada rincian. Fokus sesuai dengan rincian yang diminta. Apa yang diminta itu yang dimasukkan itu. Baik, terima kasih Pak Rupi. Oke, yuk sama-sama. Baik. Benar sekali Pak Yunus menanggapi yang disampaikan oleh Bu Dwi Rahmawita. Kalau saya lihat nih di aksi nyata yang terdapat di PMM itu, saya lihat itu kebanyakan guru-guru tersebut hanya membuat PPT atau menyalin kembali kata-kata dari narasumber di dalam PMM itu dalam bentuk PPT. Nah, seperti itu, hanya melampirkan seperti itu. Jadi poin-poin atau indikator-indikator yang diinginkan oleh PMM itu tidak tercapai. Mungkin itulah salah satu penyebab miskonsepsi atau salah persepsi ya Pak Yunus ya, kenapa aksi nyatanya dikembalikan seperti itu. Mungkin satu lagi tambahan Bu Lin ya. Di umpan balik ketika kita upload aksi nyata itu kan ada umpan balik ya. Nah, bukan umpan balik ketika Bapak Ibu upload aksi nyata. Di sana kan ada tuh, ketika kita sudah upload, kita mau bagikan sama orang, umpan balik. Di sana kan ada nanti umpan balik itu. Yang diperiksa bukan umpan balik itu. Umpan balik ketika Bapak Ibu melaksanakan aksi nyata, bukan setelah aksi nyatanya dilaksanakan itu. Itu umpan balik yang di PMM, bukan umpan balik itu. Karena ada juga yang membuat aksi nyatanya itu link daripada PMM aksi nyata yang sudah dibuat dia dan dilampirkannya umpan baliknya situ langsung. Itu bukan itu yang diminta itu. Iya. Jadi salah persepsi seperti itu ya Pak ya. Iya, ada yang salah persepsi itu. Diminta umpan balik yang ada di PMM yang di copy paste atau di screenshot. Sebenarnya bukan itu ya Pak ya. Ya, ini boleh saya coba nih buka ya. Boleh silakan Pak. Lebih jelas nih biar sahabat kita lebih jelas. Saya contoh yang di bukti karyanya saya ambil ya. Boleh silakan Pak. Saya coba berbagi dulu. Nah, ini contoh, ini nampak ini. Oh, sudah. Nah, di sini kan ada umpan balik ini. Benar Pak. Nah, bukan umpan balik ini. Nah, ini ada nih ngirim yang ini, umpan balik ini yang dia akan masukkan, bukan ini. Nah, bukan umpan balik yang ada di bukti karya ataupun aksi nyata yang kita kerjakan. Karena sini banyak juga nih yang umpan balik. Bu Lin itu salah satu dia pergi ke Bali karena umpan balik ini banyak dia dapat itu. Nah. Ya, itu dia. Ya, jadi kalau mintanya umpan balik dari siswa, ya itu berarti boleh ya Pak dalam bentuk video boleh ya? Boleh. Dalam bentuk jelas
dibuat yang jelas nanti sumbernya itu dibuat, kalau dia siswa, kalau dapat buat namanya, kalau mau lengkap lagi buat kelasnya gitu. Benar sekali. Semakin jelas identitas seseorang itu akan semakin meyakinkan gitu, bahwa benar-benar ini dilaksanakan gitu. Baik, ini tinggal 8 menit lagi. Di sini ada Bapak Abdullah, kayak kita berikan kesempatan. Oke, silakan Pak Abdullah. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Pak, perkenalkan diri dulu. Saya Abdullah dari Binjai, Sumatera Utara. Ya Pak, salam kenal. Assalamualaikum Ya. Pak Abdullah. Begini Pak, saya sudah mengerjakan semua PMM, Wah, kan, mantap. semua seri, dan alhamdulillah sudah beberapa aksi nyata sudah saya kirim gitu kan. Cuma pada waktu pada materi visi dan misi sekolah ini masih saya kendala karena di sekolah kami kan visi misi sekolahnya stakeholder yang membuatnya gitu. Iya. Sementara kan harapan dari PMM itu warga sekolah gitu kan Pak. Iya. Nah, inilah menjadi kendala saya gitu. Gimana solusi yang bisa saya lakukan supaya aksi nyata itu bisa saya buat gitu Pak? Oke. Ada nggak kira-kira aksi nyata lain yang bisa Bapak terapkan selain itu? Dari topik itu? Yang selain itu? Kan banyak pilihan di situ, ada beberapa pilihan itu. Saya buat ini laporan pembelajaran siswa. Nah, ya sebetulnya Pak, jangan sampai memberatkan Bapak untuk membuat aksi nyatanya. Makanya saya bilang tadi, ya, berpikir sederhana saja itu. Kalau rasanya misalnya di sekolah kita itu dalam pembuatan visi misi itu belum melibatkan gitu kan. Karena banyak faktor terkadang Pak. Berbagai faktor itu kadang menyebabkannya. Macam-macam itu faktornya. Jadi carilah yang kira-kira mudah yang bisa Bapak terapkan. Dan ini betul-betul dilakukan itu. Jangan sampai menyulitkan kita itu. Jadi begitu ya Pak ya. Nah, kalau bisa diganti, Pak ganti kalau betul. Kan ada tuh beberapa pilihan yang diberikan itu. Aksi nyata sebelum diunggah masih bisa diganti kok. Masih bisa ya Pak ya? Iya, bisa ganti. Oke Pak, makasih ya Pak ya. Ya, sama-sama Pak. Oke, Bu Armalina boleh. Itu ya, saya... Bu Hafizah silakan. Kayaknya kenal kayak ini. Oke. Baik, terima kasih Bu Armalina. Nih adik-adikku semua nih, maaf ya. Yeah. Ini Tapung Utara kalau salah. Kampar Utara apa Tapung Utara nih ya? Kampar Utara. Yeah. Saya sebenarnya sangat senang dengan seperti memang berkarya. Tapi walaupun mungkin Ibu termasuk yang udah all nih ya, tapi tetap insya Allah senior. Ya sih. Maaf Ibu tutup kameranya. Ya, silakan Bu. Satu yang saya petik dari webinar hari ini, yang paling saya suka dari 9 yang disampaikan oleh Pak Ropi tadi itu adalah berpikir sederhana. Karena sesungguhnya kan yang membuat kita itu ya pikiran kita sendiri. Saya itu juga udah menyampaikan begitu Pak Ropi. Cuman yang kendalanya ketika saya mengajak, karena saya ada 2 komunitas ya, satu di S2 kebetulan Ibu kepala sekolah, satu lagi komunitas bisa di sekolah Ibu sendiri. Nama komunitas Ibu sekolah itu komunitas belajar bisa. Guru-guru itu menyebab dia malas ngapa? Enggak Bu, karena masih nunggu validasi udah berbulan-bulan. Tidak ada berita gitu ya. Saya hanya menyampaikan tips seperti Pak Ropi bilang, karena yang divalidasi oleh seorang validator itu bukan hanya puluhan guru, tapi adalah ribuan guru. Kita perlu kesabaran, tapi ini karena Pak Ropi merupakan tim validator, mungkin punya suara untuk bisa menyampaikan agar validasi dari teman-teman kita ini tidak terlalu lama, agar mereka tahu gitu ya, ini benar apa tidak, karena hanya menunggu validasi aja gitu kan. Itu satu Pak Ropi. Yang kedua benar yang Ibu Armalina sampaikan Pak Ropi, kita sebenarnya nggak perlu pusing-pusing karena setiap masing-masing topik, kalau saya nyampaikan di komunitas belajar saya, masing-masing topik itu sudah ada petunjuk untuk membuat aksi nyata. Maka benar sama Pak Ropi, ngapa harus dibikin sulit gitu.
Kalau hanya diminta umpamanya 3 atau 4, jangan ditambah-tambah lagi. Itu bahasa kaminya ndak ada kojo mance kojo. Iya, ndak kojo mance Betul. kojo yang Nah, ada aja nggak selesai. iya. Jadi kalau saya tipnya seperti itu Pak Ropi. Ketika saya menyampaikan di teman-teman kita. Satu lagi seperti kita kan kalau kurikulum Merdeka ini kan alur belajarnya itu adalah M pertama merdeka. Harus mulai dari diri sendiri. Nah, Iya. kalau kita sudah mulai dari sendiri, tentu kita ada nanti konsep-konsep, sampai berikutnya lagi kita perlu kolaborasi, dan akhirnya dibuktikan dengan aksi nyata. Karena sesungguhnya pelajaran yang kita pelajari itu adalah dibuktikan oleh sebuah aksi nyata. Jadi tidak cerita. Tadi saya saya bikin di link absen kita itu apa yang perlu diperbaiki tadi. Ketika saya sudah mengisi link, maaf ya Pak Ropi, karena Pak Ropi tidak melihatkan contoh, saya bilang. Sebenarnya teman-teman kita tuh melihat contoh sebenarnya aksi nyata itu. Benar yang dibilang Pak Ropi dan Bu Armalita, kita tidak lihat captionnya aja, karena orang kan tidak semua yang pandai Canva, tidak semua pandai Classpoint dengan membuat PowerPoint yang bagus-bagus. Sebenarnya tidak itu yang diminta orang tuh. Tapi adalah apa yang sudah ada di setiap topiknya, bukan modul loh. Nah, tadi kan ada Ibu tadi nyampaikan, apakah kita harus mencantumkan refleksi? Tidak juga. Karena kalau tidak diminta ya tidak juga. Nah, cuman saya karena Pak Ropi sudah merupakan satu keahlian, dia tambah laporan. Itu keren memang. Keren gitu ya, untuk memotivasi kita. Itu aja sebenarnya Bu Amelita, kata kunci saya adalah kerjakan aksi nyatanya sesuai petunjuk di setiap topik. Tidak neko-neko. Jangan kojo, tidak ada kojo mance kojo. Demikian aja, adik semua sukses. Luar biasa. Luar biasa, Ibu. Terima kasih. Luar biasa ya Pak Rofi. Ini tetap teman-teman kita sahabat layar negeri ini sampai detik ini masih tetap semangat ya. Udah jam 9 kita sudah di penghujung ini ya Bapak Ibu ya. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab ini Bapak Ibu, maka berakhir pula webinar lolos aksi nyata PMM pada malam hari ini. Apa sih tipnya? Dan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Rofi. Nah, Bapak Ibu sahabat layar negeri semua, saya ingin menghimbau untuk terus mengikuti kegiatan-kegiatan praktik baik serta webinar yang dilakukan oleh komunitas layar negeri. Kegiatan ini bisa Bapak Ibu lihat dalam media sosial Facebook kami, Instagram, dan YouTube Layar Negeri. Bagi sahabat yang belum bergabung dalam komunitas Layar Negeri, silahkan bergabung. Link komunitas sudah kami sediakan di dalam link pendaftaran. Jadi Bapak Ibu nanti yang membutuhkan materi, nanti akan kami kirimkan di dalam grup. Baik Bapak Ibu, silakan Bapak Ibu kita foto bersama. Bisa? Ada yang bisa open kamera? Oke, saya pengen kita dokumentasikan kegiatan kita hari ini. Silakan di open kamera Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, saya foto dulu ya Bapak Ibu. Untuk slide pertama ya, kita ada 5 slide di sini. Saya foto dulu 1. Ya, berikan senyum yang terindah ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. Slide kedua, silakan Bapak Ibu buka kameranya. Oke, 1, 2, 3. Lanjut, tetap open kamera Bapak Ibu. 1, 2, 3. Slide terakhir, silakan open kamera. 1, 2, 3. Di Provinsi Riau terdapat kota bertuah. Kota bertuah Pekanbaru bergelar Kota Madani. Terima kasih atas atensi Bapak Ibu sahabat layar negeri semua. Saya Armalina sebagai moderator malam ini mohon undur diri. Mohon maaf atas kekhilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rofi, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bu, terima kasih Pak Yunus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lihat ya.